Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Francisca Romana Retno dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesesatan dalam berpikir ilmiah. Upaya-upaya untuk menyimpulkan yang benar dapat dilakukan dengan menyusun pola penalaran sesuai dengan prinsip penalaran yang tepat. Di sisi lain, ada cara menghindari pola penalaran yang sesat. Hal ini sering disebut kesesatan atau falasi dalam penalaran ilmiah sebagai bagian dalam pembahasan logika. Yang dimaksud di sini tentang kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa atau penyalahan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika, juga dikenal sebagai falasia atau falasi, di mana beberapa jenis kesehatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis yang terjadi. Hal ini kesesatan terjadi karena adanya dua hal. Yang pertama, ketidaktepatan bahasa pemilihan terminologi yang salah. Yang kedua, ketidaktepatan relevansi pemilihan premis yang tidak tepat, yaitu membuat premis dari proposi yang salah, proses kesimpulan premis yang caranya tidak tepat, premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang dicari. Menurut John Locke, psikolog dan ahli filsafat pendidikan John Dewey mengidentifikasikan beberapa kesesatan berpikir yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang sangat sesat. Yang pertama, kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Yang kedua, kesesatan di mana subjek bertindak seakan-akan sangat menghargai rahasia, tetapi kenyataannya tidak menggunakan rasio sendiri dengan baik. Rasionalitas hanya muncul sebagai retorika tanpa pernah menjadi nyata secara substansial dalam cara berpikir dan bertindak. Yang ketiga, kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat, pendekatan tertentu atau orang tertentu atau sumber-sumber yang tertentu. Dalam bahasa Francis Bacon, kesesatan berpikir yang ada gilirannya berimbas pada perilaku yang sesat sesungguhnya adalah buah dari keterperangkapan subjek dalam idols, pengetahuan dan kebenaran yang sejatinya semu, tetapi digunakan saja sebagai standpoint karena luput dari sikap kritis objek. Kemalasan berpikir, kesesatan yang pada akhirnya berbuah kekerasan entah fisik atau psikis, pada dasarnya bertumpu pada akar yang sama, kemalasan berpikir. Perilaku dogmatis mempunyai cenderung memutlakkan sebuah pendekatan, ketidakmampuan membuka diri pada kemungkinan kebenaran lainnya, serta sikap fragmentaris dan meremehkan atau bahkan mengabaikan keberagaman perspektif dalam mencari dan menemukan kebenaran adalah anak-anak kandung yang baik dari kemalasan. Pemaksaan kehendak dan cara berpikir dapat berbuntut pada kekerasan. Akibatnya dari ketidakmampuan subjek untuk bersikap kritis terhadap keyakinan kita sendiri. Imbas negatifnya mudah dipahami ketika keyakinan sesat pada tingkat tertentu berubah menjadi meminjam istilah Dewey, kekuatan kelihatan atau invisible power yang secara konstan mengendalikan subjek dan memaksakan tunduk pada tanpa memberi ruang berkembang sikap rasionalis. Subjek yang terkolonisasi oleh keyakinan sesat
pada akhirnya kehilangan kemampuan. Di sana kemampuan yang kemungkinan subjek tidak begitu tunduk pada dorongan-dorongan intelektual irasional. Karena itu, istilah berpikir dengan sasaran utama membantu menyadari kemungkinan adanya keyakinan semu dalam pikirannya. Dengan kata lain, proses pendidikan hariannya membantu subjek melepaskan diri dari gagasan-gagasan yang diterima begitu saja tanpa melihat manfaatnya, tanpa dari secara kritis atau hanya dirama dalam kemasan menarik, namun tanpa adanya unsur baru yang memperkaya cara berpikir dan karenanya mencerahkan. Untuk menghilangkan sikap itu, proses pendidikan harus membangkitkan kesadaran dalam diri peserta didik bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai pendekatan ilmiah yang mendasari bukanlah tujuan akhir dari pendidikan. Penguasaan pengetahuan dan teori pendekatan ilmiah hanyalah tujuan yang hanya bermakna sejauh berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kesehatan berpikir. Klasifikasi kesesatan berpikir. Klasifikasi kesesatan yang dianggap baku hingga saat ini belum disepakati oleh para ahli, mengingat cara bagaimana penalaran manusia mengalami kesehatan sangat bervariasi, namun secara kesederhanaan kesesatan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal. Apa yang dimaksud dengan kesesatan formal? Kesesatan yang dilakukan karena bentuk forma penalaran yang tidak tepat atau tidak sah. Kesesatan ini sering terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen atau hukum-hukum silogisme. Yang selanjutnya, kesesatan material. Kesesatan material merupakan kesesatan yang terutama menyangkut isi materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa, kesehatan bahasa, contohnya yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulan. Kesehatan bahasa. Setiap kata yang kita keluarkan memiliki bahasa dan memiliki arti tersendiri. Dan masing-masing kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan keseluruhan arti kalimatnya. Maka meskipun kata yang digunakan itu sama, namun kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya. Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang kesesatan terhadap penggunaan kata bahasa. Yang pertama, kesesatan aksentuasi. Kesesatan ini merupakan pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi penekanan. Pengubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan pengubahan arti kata. Karena itu, kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan arti, sehingga penalaran mengalami kesesatan. Yang kedua, yang terakhir, kesesatan aksentuasi verba. Contohnya
Serang itu kota, dan serang merupakan tindakan menyerang atau pertempuran. Apel buah, yang contoh kedua adalah apel merupakan buah, dan apel bendera menghadiri upacara bendera. Mental kejiwaan, mental merupakan terpelanting. Tahu masakan atau makanan, dan tahu mengenai sesuatu. Sekian penjelasan saya mengenai kesesatan dalam berpikir. Jika ada salah kata atau salah penyampaian saya tentang materi kesesatan dalam berpikir, saya mohon maaf. Terima kasih.